Ketemu lagi deh kita. Fems belum bosen kan sama saya? Malam ini saya kebagian tugas gantian untuk bercerita malam sebelum tidur. Karena malam sebelumnya si Ayah udah ngedongeng tentang kancil mencuri mentimun. Si Ayah nggak jauh-jauh ceritanya dari kancil dan kelinci versus kura-kura. Bu, kapan dongeng kita? Iya. Iya sayang, sebentar ya. Fems, sepertinya mereka sudah tidak sabar nih untuk waktu pemutaran filmnya. Nah, malam ini ibu akan bercerita tentang burung kecil yang tidak memiliki sayap. Syarat untuk kalian berdua adalah boleh bertanya setelah ibu berdongeng. Setuju? Setuju. Oke. Begini ceritanya. Di hutan yang dihuni oleh banyak binatang, ada 3 ekor burung kecil. Masing-masing bernama Apin, Pipo, dan Popos. Mereka semua sangat disayang oleh si ibu burung. Ketika ketiga anak burung itu sudah besar dan si ibu burung mulai mencoba untuk meninggalkan mereka bertiga, karena mereka bertiga sudah besar, jadi mereka harus belajar untuk terbang. Tetapi ada satu burung yang bernama Pipo tidak mempunyai sayap. Sayapnya tidak tumbuh lebar dan membesar, sehingga ia tidak dapat belajar terbang seperti kedua saudaranya yang mempunyai sayap. Pipo sangat sedih. Kenapa aku tidak mempunyai sayap? Kenapa aku beda dengan kedua saudaraku? Namun, dia tetap berusaha terus untuk dapat terbang dengan mengepakkan sayap kecilnya. Akhirnya, Pipo terjatuh ke tanah dari atas pohon. Aduh, sakit sekali. Rintihan Pipo, si burung malang. Kedua saudaranya, Apin dan Popos, yang sudah bisa terbang bebas di atas, kemudian menukik turun ke bawah, menuju saudaranya yang tidak dapat terbang. Kedua burung itu kasihan dengan saudaranya yang tidak dapat terbang. Nah, kemudian Apin punya ide. Bagaimana jika Pipo kita buatkan sayap? Nah, bagaimana menurutmu Popos? Kata Apin. Aku setuju, kata Popos. Tapi dengan apa kita buat sayap untuk Pipo? Bukankah hutan ini cukup banyak untuk menyediakan kayu yang kita butuhkan? Kata Apin. Apin dan Popos membuat sayap dari ranting dan kayu. Dan akhirnya jadi deh sayap buatan untuk Pipo. Maka dipasangkanlah sayap buatan ke sayap kecil yang dimiliki Pipo. Wah, keren sekali kamu Pipo, kata Apin. Nah, lalu, iya, kamu kelihatan canggih, kata Popos. Nah, mereka bertiga pun ketawa, seneng-seneng deh, karena mereka sudah membuatkan sayap untuk saudaranya. Nah, kini tinggal saatnya kamu Pipo untuk latihan menggunakan sayap buatan tersebut, kata Popos. Nah, ya sudah, aku sudah tidak sabar nih ingin terbang tinggi, sehingga ke langit bersama kalian, kata Pipo. Sambil berbisik di telinga Pipo, dia bilang begini, kini saatnya Pipo. Pipo mengambil nafas dalam-dalam. Dan berkata dalam hati, aku pasti bisa. Nah, Popos mulai berhitung deh, ancang-ancang nih. 1, 2, 3, ya. Nah, udah dia terbang deh. Nah, Pipo tidak dapat menyembunyikan rasa takutnya. Pipo menukik tajam turun ke bawah karena gugup. Tapi dari kejauhan kedengeran deh suara kedua saudaranya yang memberikan semangat. Kamu bisa Pipo, kamu bisa, kata kedua saudaranya. Pipo menukik mendengar kedua saudaranya yang memberi dia semangat. Dan dengan sekuat tenaga, dia mengepakkan sayapnya. Sampai dia terbang melambung tinggi hingga ke awan. Nah, dan Pipo mulai melambung tinggi deh. Terlihat dari kejauhan, seorang ibu burung melihat anak-anaknya.
Si ibu itu berbicara dalam hati. Selamat berpetualang anak-anakku. Nah, gitu deh ceritanya. Jadi Apin, Pipo, dan Popos mereka terbang tinggi mencari tempat dan petualangan yang baru. Apin dan Popos baik sekali ya sama Pipo. Aku jadi pengen punya sayap kayak Pipo biar bisa terbang tinggi sampai langit. Aku mau buatin aku sayap kan? Jadi gitu deh Fems. Setiap cerita yang saya ceritakan selalu Cilo yang menerjemah dongeng yang saya ceritakan. Seperti biasa, Cila selalu terdiam. Nah, sekarang waktunya saya tidurkan mereka dulu ya, Fems. Night, Fems. Menurut Fems, dongeng yang paling disenengin anak-anak apa sih? Untuk Fems yang punya trik khusus dalam mendongeng, share di komen ini ya. Oke, sampai jumpa di video keluarga Mili lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini ya.